bersama. Halo guys, kalian tahu gak sih weekend kali ini aku mau ngajak kalian buat seru-seruan nih. Soalnya bosen gak sih kalau tiap weekend tuh cuman digunain buat jalan-jalan, terus nongkrong-nongkrong gak jelas gitu kan? Apaan banget kan? Lagi ngapain sih? Temennya lagi beres-beres, bukannya dibantuin malah Lihat, ngomong-ngomong sendiri kayak orang gila. Ini loh, aku tuh lagi bikin vlog buat di-upload di sosmed. Dasar bocah. Temennya lagi beres-beres tuh dibantuin, bukan sosmed. Asal kamu tahu ya, kayak gini tuh lumayan tahu kalau videonya aku upload terus viral, ini tuh bisa ngasilin cuan. Emangnya kamu tiap hari kerjaannya cuma mindahin barang di rumah, dapat apa? Dapat demit aja enggak? Yang penting aku lah bisa ngasilin cuan. Udah. Gara-gara kamu nih, nggak sadar kan kalau udah kan, lihat tuh. Iya. Halo Sobat Monty, jumpa lagi bersama kami di Monetisator Creativity. Sobat Monty, apa kabarnya nih? Wah, ya harus baiklah. Masa di zaman sekeren ini dan secanggih ini mau sedih-sedihan terus, ya rugi dong ya. Rugi banget lah. Ya emang sih keren, tapi bodo amat lah sama outfit kamu. Soalnya hari ini tuh ada yang lebih keren tahu dari outfit kamu. Wih, masa ada orang yang lebih keren dari outfit aku? Siapa coba? Ya bintang tamu kita lah. Tapi ini tuh beneran keren loh, nggak sok-sokan keren kayak kamu. Jadi aku bilang beliau keren itu karena beliau berhasil merubah kreativitasnya menjadi sebuah sumber penghasilan yang mengagumkan. Wah, kalau itu sih bukan keren lagi ya, tapi keren banget. Keren abis lah. Nah, kalian pasti penasaran siapa orangnya. Sebelum kita kenalan sama bintang tamunya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama hostnya. Hai, kenalin aku Ganang Anom dan ini rekan saya. Hai, aku Olivia Zarotun. Kita akan menemani waktu istirahat kalian dengan talk show yang bertema Kreatif Maksimal, Cuan Maksimal. Di Monty kita nggak hanya hibur-hiburan atau asik-asikan aja, tapi kita menampilkan konten yang berisi dan bermakna gitu. Bener ya kan banget. Sehingga kalian bisa mengambil manfaat dari konten-konten tersebut. Nah, selain bermanfaat juga kalian bisa mengambil inspirasi dan juga insight untuk mengubah cara pandang kalian terhadap banyak hal. Oke guys, di episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang berbau kreativitas. Lebih tepatnya adalah konten kreator. Yaps. Kita semua tahu bahwa jadi konten kreator itu nggak sekedar ambil video atau cuma foto-foto yang penting estetika aja. Tapi bagaimana juga cara kreativitas bisa dimonetisasi agar bisa menghasilkan cuan maksimal. Oke, bahas kreativitas nih ya. Sebenarnya kreativitas itu kan juga menjadi salah satu kunci untuk seorang konten kreator. Iya, benar. Nah, kalau menurut kamu nih Nom, apa sih yang dimaksud dengan kreatif maksimal dalam sebuah pembuatan konten? Wah, apa tuh? Kalau itu sih, mending kita tanya langsung aja sama sepuhnya konten kreator ini. Sepuhnya konten kreator nih. Iya, betul. Oke, karena kita butuh sesepuhnya konten kreator, maka dari itu kali ini kita akan kedatangan bintang tamu spesial dari Semarang yang akan menemani obrolan kita pada episode kali ini. Oke, tapi sebelum itu aku mau nunjukin video profil yang keren dulu buat kalian. Langsung aja, ini dia videonya. Dinda Prasetyo, seorang konten kreator muda yang penuh semangat. Dengan ketekunan dan kreativitas tanpa batas, beliau berhasil merubah hobinya menjadi sumber penghasilan yang inspiratif. Setiap proyek yang beliau kerjakan adalah manifestasi dari cinta dan dedikasi terhadap seni visual. Dalam setiap frame, beliau berusaha menangkap esensi yang paling dalam dari sebuah cerita. Beliau percaya bahwa kekuatan visual bukan hanya tentang estetika. Di tengah persaingan yang ketat di dunia kreatif, beliau selalu mengedepankan originalitas dan inovasi.
Oke guys, kali ini kita sudah bersama bintang tamu spesial kita, Kak Dinda Prasetyo. Halo. Hai Kak Din. Hai, Kak. Eh, Oke guys, sesuai video yang udah aku tunjukin tadi, Kak Din ini kan merupakan seorang konten kreator yang keren banget ya, karena udah berhasil merubah kreativitasnya itu menjadi sebuah cuan gitu kan. Wah, Kak Din tuh keren banget ya. Udah bela-belain dari Semarang, panas-panasan, debu-debuan, macet-macetan. Waduh, udah bela-belain datang ke Monty ya. Sobat Monty tepuk tangannya dulu dong buat Kak Tepuk Din. tangannya dulu nih. Oke Kak Din, sekarang Kak Din kan sudah jadi konten kreator yang bervalue ya kan? Karya-karyanya saja sudah bisa menghasilkan cuan. Kalau boleh tahu nih, gimana awalnya jadi konten kreator itu? Ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman Monty yang udah mengundang saya. Jadi sebenarnya kalau mulainya saya menjadi konten kreator sebenarnya atas ketidaksengajaan sebenarnya. Oh, tidak sengaja. Banyak juga yang gitu ya. Karena ternyata. kebetulan kalau kontennya sih saya udah lama banget dari tahun 2015. Tahun 2015 saya awalnya masuk dari street fotografi terlebih dahulu. Saya awalnya belajar fotografi malahan ketimbang ke video. Belajar street fotografi, kemudian ketemu teman dari berbagai daerah dari situ. Nah kemudian dimulai benar-benar serius masuk ke konten kreator itu penyebabnya adalah COVID-19. Oh, Jadi banyak banget yang Betul. diambil dari COVID Nah, gitu ya. Karena kebetulan kan memang dari wajah saya pun kelihatan ya karena saya udah punya anak, punya istri dan keluarga. Kalau di foto itu udah foto lama banget jadi kelihatan muda mohon maaf. Teman-temannya. Jadi COVID-19 datang dan waktu itu memang benar-benar pelik ya kondisi. Iya. Nah, ketidaksengajaan itu waktu itu saya sebenarnya udah bikin video-video. Iya. Sempat beberapa brand saya bikin gimmicknya, ada beberapa wafer dan beberapa biskuit kayak komersil gitu kan. gitu ya Mas? Cuman nggak naik gitu, nggak ada yang nonton, nggak ada yang nonton iya. gitu. Terus waktu itu dalam kondisi yang memang benar-benar susah ya kan karena COVID. Waktu itu tinggal ada uang beberapa ratus ribu Iya. rupiah. Saya iseng beli akuarium teman-teman. Dari akuarium nih. Akuarium. Iya. Anak saya lagi bermain batu kerikil Itu kerikil. di rumah. Batu kerikil saya kepikiran, ini kalau tak buat video iklan menarik nih kayaknya. Tiba-tiba muncul ide itu. Idenya nih. Ya, batu kerikil itu tak buat video iklan. Hah? Serius, ini benar-benar out of the box ya teman-teman. Jadi memang Iya, benar-benar betul. apa ya? Saya mikirnya waktu itu benar-benar random banget karena saking penatnya kondisi COVID Iya, kan. Kita nggak tahu harus tiba-tiba gimana, banget. survive-nya gimana. Ya udahlah, apa aja yang ada saya bikin kan. Batu kerikil saya bikin dan waktu itu saya post di TikTok kalau nggak salah. Dalam waktu kalau kurang lebih 24 jam tiba-tiba boom 600 views kalau nggak salah. Oh, Tiba-tiba kebetulan gitu notifikasi ya. langsung naik banget kan, langsung naik dan sebagainya. Barulah dari situ saya mulai, wah ini bisa nih kayaknya. Terus baru saya serius mulai terus sampai sekarang. Kurang lebih seperti itu. Singkatnya ya. Oke, tapi yang sebenarnya yang membuat Kak Din tuh tertarik untuk menjadi seorang konten kreator tuh gimana? Tadi kan nggak sengaja nih, tapi kok sampai sekarang keterusan jadi konten kreator Oke, gitu? ya. Apa nih kok jadi tertarik gitu? Oke, motivasinya ya. Sebenarnya ini buat teman-teman ya sedikit stories boleh saya. Jadi mungkin saya jujur aja sebenarnya kalau di bio saya kan tulisannya Semarang ya. Saya sebenarnya di Iya. Kabupaten Semarang teman-teman. Saya Kabupaten Semarang juga. Saya Kabupaten. tinggal di kampung, agak lumayan masuk lah daerahnya. Nah jadi saya memang lahir dari apa ya kondisi yang memang unprivileged, benar-benar dari nol rintisnya gitu kan. Nah kadang-kadang saya berpikir bahwa pada dasarnya setiap orang tuh punya kesempatan. Iya. Siapapun kita dari latar belakang apapun, dimanapun kita berada, itu keyakinan saya. Iya, iya. Nah, sebenarnya dari situlah saya mulai memikirkan bahwa konten kreator adalah kesempatan untuk siapapun gitu, untuk menggali potensi yang ada pada dirinya. Itu yang ada di pikiran saya. Sehingga ketika satu video itu boom, pertama kali yang ngontak saya itu justru artis, Mas. Itu kalau nggak salah satu suaminya artis nasional. Wah. Saya nggak bisa sebut namanya ya. Oh, Saya iya. dari video kerikil itu pengen dibuatin video iklan dan video iklannya adalah referensi video iklan kerikil itu. Wah, itu saya mikir ini aja bisa impact kayak gini kan. Nah, bahkan saya bisa dinotis kayak gitu dengan hal-hal seperti ini. Apalagi kalau lebih serius. Gitu, Iya, kalau pikiran lebih saya. niat gitu. Nah, sebenarnya dari situlah saya berangkat bahwa ini akan menjadi titik balik dari karir saya dalam content creation waktu itu. Nah, dari landasan tadi bahwa setiap kita itu punya kesempatan untuk berkembang dan menggali potensi kita dan dinotis dan mendapatkan kesempatan baru melalui content creation, itulah yang akhirnya menjadi motivasi saya untuk berkembang. Nah, untuk melanjutkan di dunia content creation, itulah yang akhirnya saya dalami terus sampai saat ini, kurang lebih kayak gitu. Oke.
Prosesnya tuh gimana Kak Din kalau boleh tahu Kak Din? Gimana? Proses-prosesnya. Proses Oke. proses pembuatan video Dari komersilnya. awal mungkin ya Iya. yang harus Oke, disiapin gitu. kalau di ranah saya kan isinya kan lebih ke video produk ya. Iya. Video produk Iya. sebenarnya Mau kalau kita dilihat. ngomongin video produk, secara teknis ini sih banyak banget hal yang perlu dipersiapkan. Pertama adalah brief itu pasti ya. Kita harus Iya. tahu produk itu apa dan rational value-nya seperti apa. Kita harus juga ngobrolin yang namanya segmen market, target market seperti apa. Itu memang harus kita pelajari. Dan kebetulan basic saya kan adalah ekonomi. Ekonomi. Oh. Otomatis ada pemasaran dan sebagainya dan Iya. ternyata itu Udah ada kepakainya di situ. basicnya gitu. Nah, dari ya memang agak rancu di sini. Jadi dari background saya tadi, saya tuh sempat juga kerja di IT. IT ya saya kerja di suatu dinas dinas pemerintahan di Kota Semarang. Hampir saja. Hampir sebelum saja. sebelum COVID ya, saya tuh gara-gara COVID saya keluar Oke. karena waktu itu ada kondisi lah. Nah terus itulah yang akhirnya berpengaruh satu sama lain gitu. Nah saya bisa menganalisis algoritma karena saya paham IT. Saya paham bagaimana Udah ada basicnya dari situ ya. bagaimana algoritma bekerja. Dari situ saya menganalisis dan sebagainya. Nah, pertama memang perlu analisis juga bagaimana algoritma itu bekerja dan bagaimana audiens itu merespon suatu konten. Nah, di situ. Setelah kita ngumpulin semua itu, barulah kita bikin konsepnya. Oh, konsepnya harus gini nih. Kalau teman-teman mungkin lihat konten-konten saya, pasti di awal saya heboh. Iya. Itu adalah kunci, orang langsung Iya. tertarik. Iya, Ini iya, ngapain iya. nih orang ngawinan air bla bla bla. Kayak Itu adalah hook yang cireng Unik dibakar gitu. itu. Betul, itu salah satu tipsnya. Jadi ketika ingin bikin konten, teman-teman harus harus bikin hook dulu di awal. Itu juga harus disiapkan di awal. Yang pasti adalah tadi, pertama analisis dulu. Yang kedua adalah pahami brief, Oke. kemudian bikin konsep. Konsep tuh juga udah kayak jadi patokan gitu Harus ya. jadi patokan, Ngaruh ya. banget gitu. Sangat-sangat berimbas. Nah, kalau setelah dari situ baru kita proses produksi ya. Proses produksi kan juga sebenarnya kalau di background banyak banget. Apalagi di sini kan teman-teman perfilman ya pasti tahu Iya, udah sesuai bagaimana nih. skrip itu di treatnya gimana, proses syutingnya gimana. Baru nanti di proses editingnya itu udah satu kerjaan. Ada sound design, ada sequence, kemudian ada lagi color grade dan sebagainya, banyak banget lah tetek bengeknya. Dan itu memang nggak instan. Benar-benar Butuh proses yang- butuh waktu lah untuk mempelajari itu semua. Dan kebetulan dari 2015 karena dulu saya banyak belajar dari still image, bagaimana mengkomposing suatu visual, suatu karya visual dari satu single image atau foto ya kan. Nah itulah yang akhirnya ke bawah sampai sekarang. Seperti itu. Kurang lebih. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa sih pernah nggak sih ada tantangan terbesar gitu yang Kak Din lewati sebagai seorang konten kreator? Oke. Sebagai konten kreator tantangan terbesar adalah algoritma. Algoritma. Oh Algoritma. iya. Jadi gini, Algoritma. Jadi algoritma saat ini memang mengharuskan kita untuk selalu up to date terhadap perkembangan Iya, sosial harus media. sesuai. Kita harus tahu tentang algoritma saat ini sedang seperti apa. Karena gini, setiap hari bermunculan konten kreator baru. Iya, Setiap iya, hari. Siapapun Banyak. sekarang bisa menjadi konten kreator. Iya. Bahkan bapak-bapak petani di kampung pun itu bisa. Iya, Dalam artian, semua orang kayak ini tidak menutup kemungkinan kepada kita yang saat ini masih muda, tapi siapapun Oke. lapisan apapun itu bisa. Itu maksudnya. Ini nggak menutup kemungkinan mungkin saudara kita, Pak Ade kita dan sebagainya Iya, paham untuk bikin konten dan biasa ngomong di depan kamera pun bisa jadi konten kreator untuk Iya. saat ini. Iya. Nah, dengan persaingan yang begitu ketat, yang namanya platform pasti mereka menginginkan pengguna konten kreator sebanyak mungkin. Semakin dinamis di dalam sosial media, semakin orang betah pakai sosial media itu, maka itu adalah cuan bagi mereka. Oke. Itulah logikanya kan. Nah, jadi kita konten kreator saat ini harus benar-benar up to date. Harus benar-benar terus menggali apa yang lagi tren saat ini, bagaimana algoritma bekerja. Dan terutama ini satu pesan banget buat teman-teman kalau mau terjun di dunia content creation. Selain personal branding, teman-teman sebenarnya untuk saat ini harus memiliki produk. oh produk. Iya. Jadi harus. Jadi gini, kalau di saya itu kan produk saya adalah jasa. Oke, iya. Jasa pembuatan video iklan. Oh, oke, Gitu oke, lah. oke. Nah kalau teman-teman mungkin di sini ahli perfilman ya, mungkin tutorial jual kelas atau e-book dan sebagainya. Nah itulah saya masuk produk karena kalau saat ini content creation itu ngandalin pendapatan dari stream aja itu kurang begitu profitable saat ini. Apalagi endorsement, semakin banyak content creator, Semakin baik. semakin ini juga tawaran-tawaran dari brand-brand. Otomatis mereka nyari yang baru-baru dengan rate yang lebih murah. Makanya kalau nggak punya produk akan sulit untuk survive untuk saat ini. Oke, oke, oke. Berarti kita harus punya kayak ciri khas juga gitu nggak sih? Betul, Dari itu salah diri satu kita? dari personal branding. Oke. Kurang lebih. Oke, kalau
saat-saat konten itu kan pasti banyak menuai komentar positif atau negatif, Ya, saran oke. ataupun kritik. Nah, cara mengatasi kritiknya tuh gimana Kak Din? Oke, wah ini kembali lagi ke filosofi dan mindset sih kalau saya jujur ya. Jadi yang pasti ketika ingin jadi content creator, hal pertama yang disiapkan adalah siap dihujat. Oke, Oke. siap. Kalau Siap cuan mental semua orang siap dulu ya? Siap Harus ya? punya mental. Oke. Nah, pertama yang harus siapkan adalah siap dihujat. Karena yang namanya kita ngelempar konten ke internet ya kan, ke sosial media, pasti akan banyak respon. Banyak juga yang menghujat kita. Oke. Terutama secara body shaming dan sebagainya. Saya sering gitu. Oke. Mas coba ngaca Mas dan sebagainya. Oke lah nggak masalah. Jadi gini, saya menanggapi itu awal-awal saya jujur baper. Bahkan karya saya kayak gitu aja anak SD bisa bikin gitu. Iya. Nah, Banyak yang saya tanamkan adalah yang perlu kita yakini bahwa hujatan pun adalah engagement baik untuk algoritma. Kayak gitu. Itu yang salah satu penenang. Yang kedua, orang nggak peduli dengan kita pada dasarnya. Oke. Orang nggak peduli dengan kita, seberapapun brilian kita di sosial media. Kalau kita ngomong sosial media ya, Oke. di sosial media orang hanya mencari penghiburan semata. Kadang-kadang dan background tiap orang berbeda-beda, atau mungkin ada orang yang lagi ada masalah, kemudian kita lewat dan kebetulan itu momentum buat dia untuk melampiaskan emosinya. Nah, itu perspektif saya ketika saya menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi saya tidak pernah menghujat balik orang-orang yang menghujat saya. Saya paling kasih senyum aja. Ambil positifnya Ya, aja. kasih senyum, mereka biasanya udah kalah gitu. Oke. Ya, kok nggak marah sih Mas? Mungkin dia Malah mikir malu gitu. sendiri gitu Ya, kan. salah sasaran saya. Bahkan kalau ada kalau di YouTube biasanya ada fitur pin chat ya kan. Oh iya di Itu di pin, biasanya saya pin biar netizen lain yang jawab. Gantian diserang gitu. Ya, biasanya orang-orang yang responsif. Orang-orang lain. Saya nggak ngerespon, saya cuma senyum terus kasih bintang-bintang biasanya. Kayak gitu. Kayak gitu sih, Mas. Oke, seru banget obrolan di episode kali ini kan, ngobrol banyak banget nih. Tapi karena segmen selanjutnya itu nggak kalah seru, jadi segmen kali ini kita jeda dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Monty Shatter Creativity. Hey. Makan bakso enak nih. Tapi kok ada yang kurang? Apa ya? Sambal ABC. Makan apa aja emang enaknya pakai sambal ABC. Cobain deh rasanya. Sekali suapan, pedesnya langsung berasa. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa,
walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Halo guys, kembali lagi di Monty Inisiator Creativity. Creativity. Hai. Wah, keren banget ya penampilan akustiknya dari Saka Akustik dengan lagu Laskar Pelangi yang selalu memberikan semangat dan motivasi buat kita semua. Sobat Monty, kasih tepuk tangannya dulu nih buat Saka Akustik. Oke, aku mau tanya-tanya lagi Ya, nih sama boleh. Kak Din nih. Silakan. Kalau boleh tahu langkah-langkah apa sih yang Kak Din ambil untuk mengembangkan audiens gitu? Oke. Audience. Oke. Jadi memang pertama dalam kita jadi content creator, kita harus tahu dulu bikin roadmap, bikin mapping dulu. Oke. Dalam artian kontennya apa, niche-nya apa dulu. Dan kira-kira yang kita target itu siapa? Targetnya penontonnya Betul. siapa? gitu? Demografinya seperti apa, usianya seperti apa, dan behavior mereka seperti apa. Itu kita harus tahu. Iya, Karena ketika kita sudah tahu itu, kita akan tahu bagaimana mengemasnya. Misalkan nih, yang saya sahar adalah pelajar. Pelajar macam-macam dari ASMK, terus sampai kuliah ya, mahasiswa dan sebagainya. Banyak Itu kita harus banget tahu, usia. betul. Dan bagaimana sih berkomunikasi dengan mereka, ya gitu. Bahasanya Cara seperti penyampaiannya juga gitu betul. Karena ketika kita tidak mengetahui itu, kita akan kesulitan. Nah, kan? Iya bener banget. misalkan target market kita adalah mungkin orang-orang dewasa atau mungkin orang-orang yang pengguna-pengguna yang memang udah Udah lanjut usia ya, dalam artian sudah Milenial. usia matang banget gitu. Udah matang. Paruh baya dan sebagainya. Oke. Nah, Oke. tapi cara ngomong kita seperti kayak anak anak-anak mahasiswa atau gitu. mungkin sama anak-anak dan juga sama Gen Z, lo gua lo gitu. Orang nggak akan lihat siapa Nanti beda. apa itu gitu kan, nggak nyambung gitu. Jadi harus benar-benar tahu dulu audiens kita siapa, itu dulu. Nah setelah tahu kita akan nganalisis juga. Yang penting adalah kalau pertama kita masuk jadi content creator itu ada quantity dulu.
kita serang dulu dengan jumlah konten yang lebih banyak, yang banyak Oke, dulu, harus main quantity. bikin konten dulu ya, banyak penting ada Betul. kontennya gitu. Nah, dari konten yang kita posting itu nanti akan muncul pasti ada beberapa yang naik nih atau istilahnya FYP kalau orang sekarang bilangnya kan. Iya. Tiba-tiba views-nya banyak dan sebagainya, baru dianalisis pola tersebut. Nah, biasanya direpetisi saja itu biasanya langsung boom lagi videonya. Kayak gitu. Nah kebanyakan kesalahan-kesalahan konten kreator awal ya, seperti saya dulu. Saya masuk bikin konten tapi tanpa tahu tujuannya apa. Belum tahu mau target bisa audiensnya targetnya gitu. siapa, ya. Asal bikin aja Banyak terus sih yang kayak gitu. kok gak ada yang nonton ya memang gak ada yang nonton karena Soalnya kita tujuannya aja nggak tahu operasi. targetnya siapa kan. Betul, jadi Oke. harus tahu dulu siapa audiensnya, itu paling penting. Tambah gitu, baru bikin seperti Bikin. tadi yang saya maksud, brief dan sebagainya, konsep dan sebagainya. Oke. Lebih seperti itu. Berarti kuncinya harus mengetahui target pemasaran kita itu Betul. mau disampaikan kepada siapa Betul, gitu kan. betul. Oke. Oke. Kalau masalah pembagian waktunya itu gimana, Kak? Oke. Pembagian waktu dalam hal Dalam hal saat pembikinan konten video itu tuh oke. sama kayak misalnya memiliki hobi atau apa itu nggak ketabrak gitu. Oke, ya. Nah, kebetulan kalau di ini saya itu agak sedikit menguntungkan karena gini. Saya mencoba mengubah kegiatan saya sehari-hari dalam bikin video produk itu menjadi sebuah hiburan, menjadi sebuah konten. Nah, jadi saya mengubah pekerjaan menjadi konten. Gitu loh. Akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari itu menjadi konten. Jadi konten. Jadi saya kerja sambil bikin konten. Bikin konten. Nah, sebenarnya itu siapapun bisa melakukan hal itu untuk saat ini. Bahkan banyak juga kemarin apa ya waktu saya lihat. Oh ya ini kalau di TikTok ada beberapa orang yang memang mereka cuma jualan sate. Tapi dia sambil ceritain Sambil bikin dan konten sebagainya. gitu Nah, sambil kan. bikin konten. Nah, siapapun saat ini jika bisa mengemasnya sedemikian rupa, itu bisa menjadikan setiap kegiatan yang biasanya dilakuin. menurut orang biasa-biasa aja, tapi sifatnya menjadi entertain kayak gitu. Tinggal kemasnya gimana. Kayak gitu. Nah, strategi saya adalah mengubah pekerjaan menjadi sebuah konten. sebuah konten. Nah, sehingga nggak perlu mikir bagaimana nih, wah saatnya bikin konten. Udah, kerjaan saya ada konten saya. Udah jadi tiap Jadi hari satu. gitu ya. Dan bahkan biasanya dari klien masuk ini dari brand suatu brand A misalkan, nah itu saya buat BTS-nya, saya biasanya izin sama mereka, ada beberapa brand yang memang nggak boleh, ada confidential dan sebagainya, nggak boleh dipublikasi. Nah biasanya kalau yang boleh ya udah saya bikin BTS-nya. Nah dari satu BTS itu dapat klien lagi gitu. Jadi marketingnya 4.0, ngandalin lebih ke ngandalin ke viral sih. Kalau ada viral biasanya ada lumayan tuh yang Iya. konversinya kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, seberapa sering sih Kak Din tuh untuk merilis konten baru? Emang kalau lagi ada kerjaan aja atau kalau lagi mood nih mau bikin konten gitu? Oke, ini pertanyaan menarik banget. Kerjanya mut-mutan gitu ya, Wah. Kalau yang Siapa sih mut-mutan yang itu nggak aku pengen? sih. Yang mut-mutan tuh aku Ya, sih. oke. Jadi apalagi kalau kita berurusan sama media sosial dan sebagainya dan kerjaan kita di situ nggak menutup kemungkinan kadang-kadang mood kita diserang. Dalam artian ketika kita lagi mungkin bikin konten atau apa, tiba-tiba baca komen orang-orang Ya, mungkin nggak. lagi menghujat banget gitu, pasti Bikin ngefek dari bad semua. mood. Nah, penting juga untuk maintain mental kita supaya tetap bisa konsisten. Nah, karena kunci dari content creation adalah konsistensi. Harus Nah, konsisten. Terus supaya kita tetap bisa konsisten dan tetap bisa jalanin, ya udah, yang pasti konsisten aja dulu, terus bikin aja dulu dan kemudian sering-sering posting. Harus sering buat dulu lah. Betul. makanya. Nah dari situ nanti kita akan ketemu patternnya gitu, polanya. Berarti mental itu emang penting banget, Penting ngaruh banget. banget Kuncinya, sih. kuncinya Oke. kalau kita ingin sustain bertahan di dunia content creation, mental itu adalah salah satu kunci utama. Jadi mentalnya tuh harus bener-bener kebentuk gitu Betul. ya, harus tahan serangan-serangan dari netizen yang pedes-pedes gitu Betul, kan. betul. Dan kabar gembiranya kita di Indonesia adalah pengguna sosial media dengan netizen paling barbar. Wah, Jadi, barbar kalau banget. teman-teman bisa survive di sosial media Indonesia, berarti hebat. Jadi memang itu salah Soalnya satu. netizennya keras banget. Betul, mentalnya masih sangat bagus-bagus lah. Jadi dari Oke, Indonesia. berarti konten kreator itu harus menyiapkan dua. Yang pertama apa itu? Persiapan briefing, yang kedua hujatan dari netizen. Harus siap menerima hujatan-hujatan. Ya, harus pedes siap, nih. harus siap. Itu yang pertama harus disiapkan. Dibanding cuannya ya. Oke. Iya, dibanding itu Karena kalau kita dihujat aja udah nggak siap, mungkin udah baper dan hilang sebagainya, kita semua nggak gitu. bisa bertahan gitu di dunia. mental tuh penting content banget creation. sih. Kalau cuan sama kritikannya tuh sebanding nggak, Kak?
Wah, ini ya. Oke. Bisa bayar kritikan. Kalau kita ngomong cuan dan kritikan ke sebanding, mungkin bisa dilihat bagaimana saya tetap bisa tetap memilih untuk bertahan ya. Oh, Itu kan oke, berarti oke, sudah oke. menjawab ini adalah suatu lahan basah yang tetap harus digarap gitu lah. Kalau kita ngomong dari sektor bisnisnya. Nah, kalau soal tadi lagi kalau soal negatif komen dan atau hate speech dan sebagainya, itu menurut saya adalah engagement. Karena bagaimanapun juga kalau kita ngomongin perspektif orang terhadap kita, itu pasti ada yang nggak suka gitu. Iya. Pasti ada yang nggak sebaik-baik apapun kita. Mungkin teman sekelas kita pun pasti ada yang nggak suka sama kita. Oke. Nggak Walaupun dia apa-apa. berusaha sebaik mungkin Betul. gitu ya. Karena kita nggak bisa nyenengin siapa orang. Ya udah, Kayak nggak bisa masalah. ngendaliin orang lain kan. Gas aja terus. Gitu. Nah, justru disitulah kita akan menemukan pembela atau istilahnya apa ya? Jadi kalau dalam suatu istilah branding itu kan suatu brand itu akan dikatakan berhasil dan berkembang begitu pesat ketika sudah ada pembela-pembela brand. Nah, ketika ada hate speech, ada orang yang nggak suka dengan kita, itu adalah momentum di mana kita akan melahirkan orang-orang yang akan membela kita secara tidak langsung. Ya, oke, secara tidak langsung. Nah, kadang-kadang ada juga yang ada hate speech di delete. Aku nggak, biar aja di situ. Biarin aja gitu, biar Di situ. berjalan sendiri Betul. gitu kan. Dengan adanya hate speech itu akan ada orang yang bela nantinya. Bahkan ada yang coba kamu bikin ya itu. Kamu bisanya cuma ngata-ngatain orang aja. Atau aku juga biasa aja sih. Namanya juga nih itu. Nah, disitulah salah satu strategi menghadapi hate speech. Oke. Oke guys, karena di segmen kali ini tuh kita kedatangan 2 bintang tamu nih. Oke, nanti akan ada bintang tamu yang gak kalah kerennya dari Kak Din nih. Tapi sebelum itu, aku mau kasih cuplikan video profil yang keren banget. Oke, langsung aja, ini dia videonya. Oke guys, kali ini kita sudah bersama bintang tamu kedua kita yang gak kalah kerennya nih. Kita sudah bersama Kak David Stefano. Oke, enaknya dipanggil Kak David apa Kak Stefano nih? Fano aja. Oke, Kak Kak Fano. Fano. Jadi Kak Fano itu sama-sama konten kreator sama Kak Din ya. Oke, tapi kalau Kak Din kan memanfaatkan bakat dan kreativitasnya untuk membuat konten video. Tapi kalau Kak Fano ini kan memanfaatkan kegiatan sehari-harinya untuk membuat video vlog. Iya, benar. Sering gitu aku lihat juga kan di FYP lewat bikin vlog sehari-hari gitu loh, Ya kayak lucu-lucuan bosen gitu. ya jadi. Jadi ini Oke. buat hari Minggu. Kalau Kak Din tadi kan beliau itu emang sering bikin iklan produk, jadi sering kerjasama dengan brand-brand lain gitu ya. Kalau Kak Stefano sendiri pernah nih nggak nih kayak kolaborasi sama konten kreator lain atau bekerja sama dengan brand lain gitu? Kalau kolaborasi sama konten kreator lain jarang banget malah. Oh, jarang. Karena kita kayak punya dunia sendiri gitu ya maksudnya. Kadang. Sesuai Tapi kalau dengan- collab sama brand itu sering. Maksudnya kalau mungkin Kak Din dari video produknya, tapi kalau saya itu lebih ke kan ikut agensi gitu. Di sini kan kita ada agensinya kan. Itu nanti dapat kita nge-apply job terus nanti diseleksi sama agensinya. Jadi kita kerjasamanya sama brandnya itu sendiri gitu. Kalau momen pernah apa itu ngerasa pengen wah malas konten saya tuh wah pengen anjlok banget gitu loh. Mungkin. Kayaknya Udah males. sekarang lagi ngalami ya. Oh. Karena gimana? Waduh. Iya bener. Karena gini loh. Diminum dulu apa- Kak kalau Oh enggak. Sulit untuk ini. Karena gini ya, karena Cerita. konten vlog itu kalau kita cuman ini aja itu Iya. pasti akan bosan ya, Bosan masih sih. pasti Ah, itu banget terus. monoton gitu. Nah itu gimana caranya? Apalagi dengan padatnya saya kan juga selain bikin konten ini juga ngajar. Jadi kalau nggak ada Oh, waktu ya sambil kita ngajar nggak bisa buat pergi ke mana-mana. Biasanya Oh, kan iya. kayak staycation ataupun kemana itu bisa buat vlog. Jadi kayak fresh buat penonton. Tapi untuk akhir-akhir ini ya ada sedikit struggle di situ. Karena saya lihat engagement saya untuk di bagian vlog itu, wah ini udah mulai nurun. Gimana caranya saya harus memikirkan konten itu yang fresh, bukan cuma a day in my life gitu tuh lama-lama gitu. bosen sih. Oke. Gitu menurut saya. Oke, tapi pasti pernah kan punya pengalaman yang paling berkesan gitu. Boleh nih diceritain nih. Pengalaman berkesan itu
waktu ini siapa namanya di kontak brand langsung terus dikirimin satu paket tanpa aku meminta gitu. Biasanya kan kita kan dapatnya kayak dari ini. Itu pertama banget saya merasa diri saya itu kayak kok aku bisa dikontak brand langsung sih gitu. Lewat mana dia tahu gitu kan, maksudnya kayak ini brand yang lumayan gitu kan. Maksudnya tiba-tiba ngontak terus ngasih produk itu satu set terus kayak itu waktu pertama dulu itu kayak wow menurut saya waktu itu Bisa naikin mood nih. bener, maksudnya nggak nyangka sih ternyata iseng-iseng berhadiah gitu. Dari iseng gitu. Iya bener. Oke. Oke. Katanya Kak Vano ini kan sambil ngajar atau sambil ngulang gitu kan. Nah, kalau baginya waktu itu gimana Kak Vano? Kan bagi ngajar juga dan juga vlog juga. Mbak. Kalau menurut saya bagi waktu itu karena ngajar itu fleksibel ya, nggak yang sampai kalau Kak Din tadi kan pernah ikut di dinas atau apa itu kan waktunya jauh lebih mungkin agak tertata. Nah kalau ngajar tuh enaknya agak lebih fleksibel. Jadi baginya waktu itu biasanya saya kalau konten harian kan ada konten harian, terus konten kunjungan, sama nanti konten endorsement itu. Jadi saya plotting hari ini bakalan post apa gitu. Baginya tuh kalau untuk konten harian ya kita tiap hari banyakin stock shoot. Kadang ada satu hari saya bikin 3 video. Maksudnya cari footage dulu. Bener. Jadi ketika kita liburan kayak anak-anak sekolah itu kan saya fokusnya nanti keluar. Cari foto. Cari foto di luar. Jadi itu udah ada stok untuk yang anak-anak tiap hari di sekolah kayak gitu. Untuk bagi waktunya menurut saya gimana ya? Agak ini ya. Sebenarnya karena memang di rumah nggak sesibuk Kak Din ya, sibuk banget kalau Kak Din kan. Jadi emang kerjanya kalau saya itu sehari-hari. lebih ke ini sebelum tidur nata footage, ya dipotong-potong dulu di editor gitu kan. Nanti baru di voice over. Setelah itu baru sisa waktu itu sebelum tidur itu karena adminnya di agensi itu kan juga sebelum mereka pulang kerja baru share job. Nah sebelum tidur aku share job sambil berdoa ya Allah semoga tembus. Tapi rata-rata alhamdulillah sekarang banyak tembusnya gitu. Lumayan lah. Iya gitu. Itu sih bagi waktunya. Oke guys, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Din, terus sama Kak Stefano juga kan. Nah kali ini aku mau minta ini nih langkah-langkah sama tips-tips, tapi aku mau ini dijawab dari 2 sudut pandang, dari sudut pandangnya Kak Din sama Kak Stefano ya. Dari siapa dulu nih? Dari Kak Din dulu kan. Oh, Oh boleh. sweet aja Kak, sweet aja. Sweet aja. Dari siapa? Kamu maunya siapa? Atau saya jawab sendiri? Oke, ini jadi apa ya langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan pendapatan dari konten? Oke, boleh dari Kak Din dari dulu. dari Kak Din dulu boleh. Oke, kalau karena dari ini saya kan lebih ke produk video dan Iya. lebih ke iklan dan sebagainya. Otomatis kalau untuk meningkatkan ya sebenarnya tidak ada trik khusus. Kuncinya adalah ada pada jumlah views-nya. Dalam artian gini. Kalau kita ngomongin jualan kan ada produknya di situ. Jadi otomatis semakin banyak orang nge-reach, semakin banyak orang engage dan sesuai dengan target market atau tujuan dari video itu, otomatis akan semakin banyak juga yang ngontak. Kan, tapi juga tidak melulu itu langsung deal gitu ya, karena ada proses panjang kalau kita ngomong video iklan produk. Nah, kembali lagi ada faktor rezeki sih. Karena saya sempat 3 bulan itu yang ngontak per bulan itu 50 klien. Wah, 3 bulan ya, per bulan 50 klien tapi nggak ada yang deal. Nggak ada yang deal. Pernah ada kayak gitu, masa kayak gitu. Jadi kuncinya kalau saya sih apa ya, soal banyak atau enggak saya nggak berekspektasi. Yang penting adalah konversi ngontaknya aja udah. Soal masalah akhirnya jadi penghasilan atau enggak ya udah rezeki yang lah. penting kalau itu bikin kan. aja gitu terus Kita nggak lah. tahu masalahnya. Karena apalagi ada agensi juga, mereka punya brief macam-macam dan kadang-kadang mereka udah pitching dan sebagainya dengan karena kata lain kadang-kadang juga nggak langsung serta merta. Nggak langsung. Ya kayak gitu sih. Kalau dari Kak Stefano Kalau gimana? untuk meningkatkan mungkin kalau dari saya ya perbaiki konten dulu, maksudnya karena Kontennya. kadang ada banyak orang yang wah jadi konten mudah tuh asal upload, ternyata kan bener yang dibilang Kak Adin di awal tadi, kita ada algoritmanya. Jadi kayak misal saya vlog tiba-tiba saya bikin musik anjlok dong langsung kan. Berarti harus Jadi kita harus tak konsisten juga, dulu, kan? tata dulu. Nanti kalau mau beda tema sesekali boleh lah, tapi agak dihalus Ada cara jedanya. iya betul gitu. Kualitasnya diperbaiki untuk idenya lah gitu. Oke, harus kreatif juga kan. Kayak Bener. tema kita nih kreatif maksimal gitu. Cuan maksimal, waduh. Oke, sekarang Kak Vano sama Kak Din kan udah jadi sesepuhnya konten kreator gitu kan. Enggak dong. Apa sih? Belajar juga. Kamu masih muda loh. Oh, kita kan masih pemula. Nah,
apa saja sih saran untuk mereka untuk konten kreator yang masih ragu-ragu, yang masih belum sepuh-sepuh amat gitu loh. Mau bikin tapi ragu-ragu ini bisa nggak gitu? Wah, ada yang komen alay nggak jadi ya. Lebih baik gak usah sih supaya nanti gak banyak konten kreator supaya rezekinya Iya dikit. betul ya. Nggak Semakin mau lagi dapet semakin. saingan ya kak? Enggak. Jadi monggo dari Mas Fano dulu monggo Mas. Kalau apa namanya tadi apa pertanyaannya aku ngeblank nih. Belum bisa ke Iya, Kak Din ini ya. dikasih tips biar kita tuh nggak ragu gitu loh. Oh iya biar gak ragu kalau dari saya sih sering ya nasihatin kayak murid atau rekan-rekan sejawat di apa ngajar. Enggak aku takut dihujat bilangnya kan Iya, gitu selalu bener, kayak gitu. gitu. Kan nggak semua mental orang kan kuat ya. Apalagi Gen Z ini. Iya benar. Padahal sebenarnya hujatan itu sebenarnya yang naikin rating nggak sih? Betul. Tinggal kita persilahkan waktu dan tempat untuk ini untuk apa ngehujat. Kita mah tinggal nyimak aja nggak usah baper. iya. Ya Nggak usah sendiri. Iya ditanggepin benar. gitu. Itu Ya, bahkan ada- naikin traffic sebenarnya. Bahkan ada konten yang captionnya silahkan dihujat. Iya, ada yang mempersilahkan juga kan. Bukan dihujat Iya saya. benar. Kayak gitu. Jadinya untuk kayak gitu ya udah digas aja dulu. Maksudnya kalau masalah ada sih filter komentar juga ada ya sekarang. Oh ya. ya, sembunyikan Jadi, komentar gitu. Iya, bukan sembunyikan, lebih kayak misal Difilter. sorry itu saya ini gemuk tuh kata-kata gemuk itu difilter nanti harus persetujuan dari konten kreator dulu buat bisa tampil di kolomnya atau enggak Oke. gitu. Lebih enak gitu sih. Sekarang udah kita. Kak Adin mungkin. Oh iya. Bre, Kalau dari saya ya kunci itu. Yang pasti kalau teman-teman ingin masuk ke dunia content creation, langsung aja mulai. Gak usah banyak mikir. Buat konten konsisten, udah jalan-jalan dulu aja. Nanti akan ketemu kok polanya. Nanti oh ternyata kalau gini ya, kalau gini gitu ya. Nah kalau teman-teman cuma apa ya wondering terus dalam artian khawatir ini khawatir itu nggak akan jadi. Jalan aja dulu nanti pasti ketemu kok. harus siapin mentalnya Betul. dulu, harus konsisten gitu ya. Yes. Oke, tapi kalau ada nggak sih tips untuk menjaga keseimbangan antara kalau kita mau bikin konten sama kewajiban kita? Misalkan kita juga punya kerjaan nih, terus biar bisa jaga keseimbangan antara kerjaan kita sama kegiatan kita bikin konten itu gimana? Ada nggak Apalagi tipsnya? masih saya seperti Alifia ini masih sekolah juga, Iya, masih kan. bikin Buat tugas. nyempetin waktunya gitu kadang juga Iya. nggak sempet. Ada nggak sih tips-tips dari kakak-kakak nih? Pulangnya sore 3:30. Kak Din dulu ya. Wah, kembali lagi manajemen waktu adalah hal yang sangat penting ya yang perlu Iya. diperhatikan. Bagaimanapun juga kita harus tahu kapan bikin konten, tahu kapan untuk menyelesaikan pekerjaan rutinitas harian kita yang utama gitu. Jadi tergantung lagi kembali lagi ke masing-masing sih kalau itu. Jadi kita yang tahu bagaimana kapan sih kita bikin konten, kapan kita fokus untuk ke sekolah atau fokus untuk kerjaan terlebih dahulu. Nah, yang pasti dengan adanya scheduling itu nanti atau to-do list biasanya saya juga lakukan tiap hari saya harus ngapain dan bikin Iya, harus apa. ngapain. Nah, itu harus memang Terjadwal. harus rapi tiap harinya. Jadi biar kita tuh nggak terdistrak dengan macam-macam. Apalagi kadang-kadang kita nyari inspirasi ya Mas. Betul. Scroll gitu mau bikin skrip malah bablas scroll terus Bablasan tahu-tahu udah scroll. sore. Tahu-tahu udah malam. Ya, benar. Banyak kayaknya sih ya kayak itu gitu. bahaya. Jadi kadang-kadang harus stop scrolling, nyari inspirasi ya harus benar-benar sebentar aja sesuai kebutuhan, setelah itu fokus. Oke. Lebih seperti itu. Oh, Mas. Kalau dari saya kita waktunya sama nggak sih? Iya, maksudnya kan saya ngajar pagi, habis itu pulang gitu kan sama kayak kalian polanya kan. Iya. Mungkin bedanya kalian kan banyak tugas dari Ya, nggak Iya, bisa jadi nggak bisa Bisa sih sebenarnya. ambil footage itu beda. Mungkin saya malah berharapnya itu banyak ya generasi yang mungkin mencontoh atau terinspirasi dari berbagai macam konten kreator itu kan polanya karakternya banyak, ada yang hobi gambar dan lain sebagainya. Mungkin kalau untuk apa namanya bagi waktunya biar bisa balance itu ya balik lagi pinter-pinter manajemen waktunya gitu. Disempet-sempetin aja kalau memang bikin konten yang agak panjang itu susah, bikinlah konten yang punya ciri kalian tapi durasinya under 1 menit. Terus aja gitu dulu. Atau enggak yang video 1 detik aja di Instagram yang takluk-takluk. Oh iya. bener. Ah, betul iya betul banget. Oke, Itu cuma oke, tren betul. iseng sebentar. Iya sih betul. Oke. Kalau ada rencana khusus nggak kayak yang lagi trending tuh apa? Wah, lagi trending nih. Bisa jadi apa itu? Apa namanya? Lupa aku. Hai, bisa buat konten gitu. Oke, gitu. Mungkin inspirasi konten baru. Inspirasi konten. Oke. Oh iya boleh. Kalau untuk inspirasi konten baru, saat ini saya lebih mau agak saya tambahin untuk ke konten POV gitu sih. Ini kan lagi happening. Lagi. Nah kadang kalau di
TikTok itu kan ada rekomendasi konten yang Betul. serupa gitu ya Kak ya. Oh iya, Itu Pi. nanti bisa sesekali coba kita lihat pangsa pasarnya tuh tinggi atau enggak gitu. Nanti kalau tinggi, tapi bukan berarti kita harus mengubah ciri khas kita, enggak. Iya. Tapi tetap ada Disesuaiin aja. ada alurnya gitu sih. POV itu yang mau saya suguhkan. Oh, kemarin udah buat juga. Iya itu Aku lihat di TikTok lumayan itu. sih, maksudnya nggak yang ngeboringin gitu. Iya. Dan simpel juga gak sih bikinnya Iya. tuh? Dan oke, jadi memang yang namanya inspirasi pasti perlu ya. Kadang-kadang untuk mudah gampang ini gini lah. Ketika kita berada di suatu tempat dan juga mungkin lagi nongkrong ya dan sebagainya. Iya. Di situ lagi happening soal sepak bola lah. Oke. Iya. Misal ada orang duduk di samping kita dan dia ngomongin sepak bola atau ngomongin salah satu striker, kita Tiba-tiba pasti noleh dapet. gitu. Iya. Enggak terlalu paham ya. Kita malah Ketrigger ya. tadi yang strikernya Mas Farno itu kan gitu kan. Nah, jadi itu cuma untuk mempermudah orang akan notice dengan topik yang akan kita bawa. Dan saya setuju banget sama Mas Farno dengan namanya POV kan lari ke experience ya. Nah, experience adalah salah satu variabel yang tidak akan yang akan sulit dicontoh sama AI. AI. Kita ngomongin dunia AI saat ini ya. Karena AI yang namanya itu. experience kan setiap orang personal banget. Dan orang ketika kita menyampaikan sesuatu yang personal, kadang-kadang ada yang relate. Nah, itu biasanya engagement akan jauh lebih bagus. Kurang seperti itu. Kalau boleh tahu apa nih nama akun sosmednya Kak Din sama Kak Stefano? Dari siapa dulu nih? Boleh Kak Din di-spill ya. ke penonton tuh. Oh, dari saya aja Kak. Biar kita bisa lihat juga ya Kalau untuk konten-kontennya yang akun lucu-lucu. TikTok sama IG sama di @stefano_96. 96 Kak. @stefano underscore 96 ya. Catet tuh. Kami di TKP siap 96. @stefano underscore 96. Ya. Oke, kalau Kak Din? Kalau akun username saya @atta_halilintar ya teman. Oh, Panik tadi kok saya bahaya. Tiba-tiba sampai apa gitu. Enggak, untuk username saya di Instagram dari seluruh akun saya hampir sama. Sebenarnya kalau nama saya asli kan Dinda Prasetyo, Mas. Jadi cewek banget. Biar nggak Oke. terkesan cewek dan makanya saya sengaja pakai kumis seperti ini biar kelihatan cowok gitu. Makanya saya pakai @dinprasetyo, D-nya saya hilangin. D-nya @dinprasetyo dihilangin. itu baik di Instagram, YouTube. Kalau di TikTok ada .id karena udah ada yang pakai. iya iya. Kurang lebih Oke. itu, teman-teman. Berarti dari Instagramnya tadi apa? @dinprasetyo. Din Prastyo. Inget tuh, catet. Oke. Karena udah banyak ngobrol-ngobrol nih tadi di segmen kedua, tanya langkah-langkah, tips-tips gitu. Jadi karena di segmen ketiga ini kita udah siapin sesuatu yang spesial nih buat kalian, maka segmen kedua ini kita jeda iklan dulu sebentar ya. Wah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Monty, Monty Initiator Shator Creativity. Yeay. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's that. When I pulled off the lot, that's that. Step up in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds are in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Big Snoop Dogg and Wiz Khalifa. See on the West Coast, I'm the big chief, the Grim Reaper. Maybe that bring me back. Yellow lag, still a logo in the bag. We banging out that Taylor gang. Dub to your face, baby, till you say my name. Kalau kamu menggunakan ini, kamu akan merasa bahagia. You would think I was from Pittsburgh. Intern, get churned. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's that. When I pulled off the lot, that's that. Step up in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamond driving. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I'm a bumblebee lit up like a Christmas tree. Drinking Hennessy black, I'm from Tennessee. Juicy J make the way on my own too. Quarter me
bitch, I own you. And they go for every chick that I'm fucking with. Black and yellow bitches all around me, yeah, I did. Maaf, saya tidak bisa. Oke, selamat datang kembali di Monisiator Creativity. Setelah obrolan yang sangat seru tadi ya, sekarang sudah sampai segmennya nih yang kalian tunggu-tunggu nih. Waduh. Nah, di segmen kali ini kita sudah menyiapkan sebuah game yang kita bakalan seru-seruan bareng Kak Din sama Kak Stefano nih. Oke, jadi gamenya adalah Guess the Song atau Tebak Lagu. Yeay. Oke guys, karena kita mau bermain nih, kalau cuma 2 orang aja kan nggak asik ya. Jadi kita mau cariin teman buat Kak Din sama Kak Stefano nih. Boleh dari siapa ya? Dari siapa tadi? Ada, yang akustik tadi. Oh, tim akustik tadi. Boleh iya. dari Kak. Ayo Kak Sapa dan Kak Sili. Kak Sapa sama Kak Sili. Oke. Boleh. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Jadi di game kali ini kita akan membagi menjadi 2 kelompok, di mana ada kelompok konten kreator sama kelompok akustik ya Kak. Oke. Lalu kita akan bacain peraturan gamenya nih, karena udah dibagi kelompok kan. Boleh Kak Anom, boleh dibacain tuh peraturannya apa aja? Oke, terima kasih karena sudah memanggil saya kakak ya. Sangat merasa tua. Oke, peraturan pertama dalam Guess the Song adalah intro lagu diputar selama 7 detik. Nah, lalu setelah diputar, peserta harus menebak judul lagu tersebut dalam waktu 10 detik. Jika dalam waktu 10 detik belum ada yang menemukan jawaban, lagu boleh diulang sebanyak 1 kali dan host memberikan clue 1 kalimat. 1 kalimat. Oke, jika sudah menemukan jawaban, maka peserta harus berebut untuk memencet tombol yang udah kita sediain nih. Oke, bisa dicek dulu tombolnya bisa atau enggak? Boleh deh, coba dulu. Gimik gitu ya. Oke, jika peserta bisa menjawab, maka akan mendapatkan 1 poin. Jika peserta tidak bisa menjawab atau salah menjawab, mereka harus menerima hukuman. Oke, nanti hukumannya akan ada di akhir permainan ya. Kita nanti hitung poinnya nih. Oke, udah paham peraturannya kan? Oke, karena sudah paham, maka langsung aja kita mulai gamenya. Langsung kita masuk ke lagu yang pertama. Dari tim konten kreator. Lagu apa nih? Dia cincin. Oke. 1 poin dari kelompok konten kreator. 1 poin dari tim konten kreator. Oke, jangan menyerah, jangan putus asa dulu tim akustik karena habis ini masih ada banyak lagu. Wah. Ayo, langsung kita lanjut ke lagu yang kedua. Oke, langsung kita lanjut ke putaran lagu yang kedua. Tim akustik. Tim akustik nih, apa nih? Apa lagunya, Kak? Kangen Dewa 19. Wes. Kangen Dewa 19, benar. Dapat 1 poin untuk tim akustik. Siapa sih yang nggak kenal kangen sih? Oke, langsung ke putaran lagu yang ketiga. Menyesal aku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik. Yeay, betul. Dapat 1 poin lagi untuk kelompok konten kreator. Oke, Udah sementara dapat 2 poin nih. Ini yang dari akustik masa baru dapat 1. Kalian masa orangnya aja berdua masa poinnya cuma belum. Nanti ya belum ya. Oke, kita lanjut nih. Kita lanjut ke putaran lagu yang keempat.
akustik Tim nih, akustik. apa nih? Apa? ya? Apa? Ayo. Ayo. Ih, masa lupa, ih. Lagu dari Anggi Barito, Gimana itu? tak segampang itu. Oh, Betul! Kasih tepuk tangannya dong. Yeay, dapat 1 poin lagi dari tim akustik. wah, makin sengit aja nih. Wah, Soalnya ini skornya tuh pertarungannya sama, 2 sama gitu. Ini kalau menang semua gimana nih? Wah, iya. Enggak mau. Weh, Langsung pensiun. yang menang bintang tamunya, yang kalah hostnya gitu. Malah bintang tamu yang ngegumus. Oke, lanjut aja kita ke putaran lagu yang kelima. Ini Apa nih? Apa Peter tuh? Pan Emang udah menghapus tahu ya? jejakmu. Oke. Peter Pan menghapus jejak. Menghapus jejak. Menghapus jejakmu. Betul. Dapat 1 poin lagi untuk kelompok konten Konten kreator. kreator. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Oke, langsung kita lanjut ke putaran lagu yang ke-6. Keenam. Ada yang tahu nih? Oke, ulang sekali lagi. Oke, ulang sekali lagi. Oke, dari tim konten Konten kreator. kreator. apa Biji nih? keempat tinggal janji. Wah, Itu melenceng kemana ya, Pak? Nggak diajak. wah, dikit lagi bener, dikit lagi bener. Itu apa? Melencengnya jauh banget, ya Allah. Oke, salah. Oke, aku kasih. Aduh. Kak Ana boleh nih kasih clue-nya nih. Clue-nya Masa itu Anda nggak lirik tahu? lirik awalnya tuh Dibaca- apa Bentar, ya? Kak. Bentar, Kak. Dinyanyiin apa dibaca kayak pidato gitu Kak? Ya jangan dinyanyiin, nanti tahu semua. Dibacain aja nih, biar Oke. satu. Ku menemukanmu saat ku terjebak. Puisi apa nih? Wes. Apa coba? Apa coba? Bener Didi Kempot tadi loh Kak. Oh, Didi Kempot nih. Lagunya jadi Didi Kempot. Apa coba? Masa nggak ada yang tahu nih? Ini yang dari Apa, akustik lupa, masa nggak tahu? Lah kan? Kamu mentang-mentang host sudah tahu lagunya. Aku juga nggak tahu. Oke, Apa dari dari menemukan akustik nih? Menemukan. Menemukanmu, bener apa salah Menemukanmu. nih? Waduh. Menemukanmu, bener apa salah? Jawabannya salah. Salah. Kok ye salah kok ye? Nah, ya sorokin lah gitu ya. Ya, gitu dong, masa Ya ye? udah. Ya. Ih, masa dari akustik salah? Malu gak? Malu lah. Oke. Berarti Oke. ini beneran gak ada yang bisa jawab kan? Oke, Didi Kempot gak diajak Kak, maaf. sementara skornya masih sama yaitu tim akustik mendapatkan 2 poin sementara tim konten kreator mendapat 2 poin juga. 3? 3 poin. Oke, berarti nggak jadi 3 seri. poin. Oke. Ini yang dari akustik nggak malu nih kalah sama konten kreator. Pedes sekali menurut aku. Ya harus kan saya netizen. Saya juga netizen Kak. Saya juga. Oke. Oke, jadi ini akan memasuki lagu yang terakhir. Kalau misalnya seri nih ya, ditambahin lagi dong. Satu lagi. Menjadi Nggak Loh, kan mau. jadi finalnya Nggak Pak. mau. Oke, langsung saja ke lagu yang terakhir. Apa? Jangan bilang lupa. Lupa kali. Seandainya. Oke. siap. Seandainya. Apa Didi Kempot lagi? Didi Kempot lagi. Deni Caknan kok. Oke. Oke. Karena skornya sama yaitu tim akustik Kita tambahin 3 dan Oke. tim konten kreator 3 sama ya tadi skornya. Nggak asik lah masa game skornya sama. Kita tambahin lagu nih. Oke. Oke, langsung aja ke putaran lagu selanjutnya. Oke, yang barat katanya.
siap. Lagunya udah telepon. Komang, dapat satu poin untuk Agusti. Nambahin satu lagi nih, gak seru nih kalau Weh, gak terima kasih nih. Coba kemarin itu namanya. Kan masih ada kemungkinan nih bisa draw kan satu lagi tuh. Siap-siap kalah. Oh, iya aku paham. Jadi kalau satu lagi Jadi mutlak tuh. Kemungkinan buat ya, sama gitu. satu lagi Kak. Oke, kita tambahin satu lagu lagi Nah, ini nih. nggak terima kalau kalah ini ya. Oke, langsung aja puterin lagu yang selanjutnya nih, Kak. Malam ini bintang mengingatkanku padamu. Indah terang seperti matamu yang selalu ku pandang. 6, 5, 4, 3. Denny Caknan. Oke. Bebasnya aja. Oh, Sigar. Oh, sekarang Sigar ganti intro ya, Kak? Aku baru tahu, ya Allah. Ini beneran gak ada yang tahu nih. Kasih clue lagi. Boleh diputerin satu kali lagi, nanti dikasih clue sama Kak Anom tuh. Padahal liriknya sudah kebocor dari awal. Iya, udah bocor liriknya. Malam. Udah gitu aja malam. Oke, boleh diputer satu kali lagi, nanti biar dijelasin tuh sama Kak Anom. Masa pada gak tahu nih? Oh iya, masih Devia. Malam ini Apa coba? 2, bintang 5, mengingatkanku 4, 3, 2, 1. Ayo apa? Ayo apa coba? Berhenti juga tidak. Oh, nggak boleh. Masa nyontek? Ayo dikit lagi nih. 5, Apa coba? 4, 3, 2. Andin tuh. 1. Andin apa ya? Apa coba? Andin siapa Jujur coba? katamu. Oh. Masa sih? Tutur katamu. Bikin lagu sendiri. Apa coba? Ayo. Ini yakin gak ada Ini yang serius tahu nih, nih? nggak ada yang tahu nih. Waduh. Udah sepilin lagunya dong, Kak. Tutur katamu, merdu tawamu, parasmu yang menawan, buat diri tak bisa lupa. Dari banyaknya insan di dunia. Judulnya? Lagu itu judulnya apa? Judulnya bikin lirik sendiri. Masih ditunggu. Apa coba nih masih? Masa? Bukan ya. Apa coba? Yang tak selalu indah. Apa coba? Apa coba? Nyerani. Mana levelnya? Keren nih. Judul lagunya adalah Akhir tak bahagia dari Mbak Miselia Ikhwan. Akhir tak bahagia karena kalah jadinya nggak bahagia. Waduh. Oke. Ya haruslah sesuai. Soal tebak musik sama pemain musik. Kan konten kreator kan juga mainnya musik juga di video-videonya kan diselipin musik-musik juga gitu. Gak apa-apa, Oke. dewakan mereka. Oke, sesuai peraturan di awal tadi, yang kalah akan mendapat hukuman dan yang menang akan mendapatkan reward. Oke. Kalah ya. Kamu kalah nggak? Oke, aku ambilin rewardnya nih. Mana sih hukumannya? Paling juga dicampur. Wah. Emang kita cambuk ya. Oke. Nih. Jadi untuk yang menang akan mendapatkan apa nih? Gorengan. Ibu ini dia. Ini Kak. Makan semua sekarang. Kamu pengen saya bikin konten sekalian gitu ya. Yeay. Jadi kalau yang kalah akan
mendapatkan apa nih? Dapat apa tuh? Dapat apa tuh? Wes, dapat Itu dapat lemon. Itu seger banget loh, Kak. Dimakan sampai gelasnya loh, Pak. Dan apa ini karena sesi spesial untuk yang kalah akan ditemani sama host untuk main. Ya. Betul ya. Itu bikin peraturan sendiri. Karena host adalah pembikin peraturan. Iya. Makanya pemenang dan Peraturannya nambah, guys. di mixing aja dimakannya. Ya. Gimana nih cara makannya gimana? Di blender gini. Ini loh, Pak. Kayak sikat Dapat ayam kayak Upin-Ipin. Kak Din aman ya? Beli sendiri, Pak. Aduh, aku punya asam lambung ya, Kak Din. Punya asam lambung nih. Oke, makan lemon. Gigi. Habis. Ih, seger banget loh. Ih, kelihatan menikmati banget ya. Kelihatan menikmati banget. Gimana, Min? Kayak iklan aja. Kak, ini bukan komersil. Ini bukan komersil, Kak. Sorry. Oh iya. Wah, saya percaya kok. ya? Saya percaya kok. Sumpah saya percaya. Kak, ini bukan komersil, maaf. Ini loh, Kak Manu udah habis ini Gak loh. usah gimmick, ini bukan Enak loh komersil. ini. Habisin. Ya. Habisin. Kak, sampai Ayo, dulu, Kak. menambah Efeknya adalah saya suka yang ketut-ketut kayak gini, guys. Jadi no problem. Habisin. Habisin. Wah, ini enggak Habisin dong. Salah satu lemon ungaran itu manis, teman-teman. Oh, manis ya. Salah Kelihatan nggak, banget. host? Salah pilih. Enggak, maaf. Enggak minat. Oh. Manis banget ya, Kak. Manis banget, Kak. Bahaya nih kalau kadar gulanya yang tinggi nggak boleh bahaya. Oh, manis banget ya. Kelihatan menikmati banget gitu loh makan iya. lemonnya. Aduh. Mau nambah enggak, Kak? Toilet ada nggak? Langsung bebas. Tolong nambah dong. Aduh, udah sungguh banget ya Ini makan Kak masih ada lemon. satu Kak ini Kak. Kok belum habis tuh? Ini udah digigit by the way. Pengen lagi. Oke. Ya, sama. Oke guys, di ending game kali ini pemenangnya adalah dari akustik. Suhunya musik nih, jadi menang lah. Waduh. Oke. Oke, karena ini sudah segmen ketiga atau penghujung dari segmen atau penutup dari segmen ini, maka sebelum kita menutup acara talk show hari ini, ada pesan nggak nih dari Kak Vano sama Kak Din buat penonton di rumah, khususnya buat konten kreator yang masih Kayak ragu-ragu. kita nih pemula-pemula gitu. Ya, masih belum sepuh banget gitu. Apa ya? Kalau dari aku jangan ragu untuk ngegas konten. Jadi prinsipnya gas aja gitu. Langsung gas aja terus. Oke. Gas aja. Kalau Oh iya. Oh iya. Sorry ya nggak kedengeran ya. Kalau dari aku untuk pesannya adalah kalau mau jadi konten kreator, oke gas aja guys sih. Oke guys. Kalau dari saya pesannya tolong dibuka karena kalau nggak dibuka nggak akan bisa dibaca ya. Oke. Diri dulu kita. Kita harus baca dulu. Tandanya telah dibaca itu. Intinya, apalagi jangan sampai kamu menyembunyikan centang birunya akan sulit dibaca nanti. Jadi itulah. Jadi kuncinya buat teman-teman kalau mau jadi konten kreator mentalnya harus on terus, jangan malu-malu, jangan inferior, pokoknya gas, konsisten. Nanti lama-lama juga terkenal kok. Lama-lama ya dapat hujatan. Harus Makin gas banyak ya. terus, siapin mentalnya nih ya. Oke guys, jadi kesimpulannya pada episode kali ini adalah setiap orang selalu memiliki kesempatan untuk merubah hobi dan kreativitasnya menjadi sebuah sumber penghasilan. Nah, Monty mengajarkan kita semua bahwa kesuksesan itu bisa datang dari mana saja. Jadi kalian harus tetap semangat, jangan menyerah, dan kejar terus impian kalian. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, jadi saya Olivia Jarotun Dan saya Ganang Anom. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan see you next time. See you next time. Yeay.